DBFM. Baik, 90,8 DB Radio. Selamat siang DBers. Untuk siang hari ini, seperti yang sudah digadang-gadang, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Seperti yang kita ketahui, Dekis Kota Cirebon ini mempunyai tugas membantu wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan juga bidang statistik serta bidang persandian, gitu kan. Nah, pengen tahu bidang-bidang apa saja yang ada di Dekis Kota Cirebon beserta tugas dan fungsinya serta program-programnya. Di studio sudah hadir ada 5 kepala bidang dari Dekis Kota Cirebon dan juga dari Bapak Didi, gitu kan. Nah, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu ya kepada bapak-bapak yang ganteng-ganteng untuk siang hari sudah hadir di studio di BFM. Ya, yang pertama dulu deh, dari sebelah kanan ada Bapak Arif Rahman Hakim, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bapaknya Awak Media. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mas Denny dan DBers. Oke, salam sehat selalu. Amin, sehat selalu. Kemudian juga ada Bapak Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, Kepala Bidang Layanan E-Government dari Dekis Kota Cirebon. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Denny dan teman-teman pendengar TV. Oke, siap. Kemudian ada Ibu Sri Hartati, Kepala Bidang Statistik Sektoral dari Dekis Kota Cirebon. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Denny dan teman-teman di Bina. Selamat siang. Oke, baik. Kemudian juga ada Bapak Monang MT Situmorang, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dekis Kota Cirebon. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang juga teman-teman DB-Niners. Oke. Dan yang terakhir ada Bapak Didi Suhadi, Subkoordinator Keamanan dan Informasi dari Dekis Kota Cirebon. Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah sehat. Selamat siang dan selamat jumpa kembali buat teman-teman di dinas. Oke. Ya, untuk siang hari ini kita akan ngobrol panjang lebar terkait di bidang-bidang yang ada di Dekis Kota Cirebon, tugas, fungsi serta program-programnya seperti apa di tahun 2022 ini. Dan saya juga akan ngobrol dulu untuk ke Pak Arif Rahman Hakim ya, selaku dari ini Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terkait tugas, fungsi dan perannya di bidang yang Bapak komandoi di Dekis Kota Cirebon ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja sih? Mungkin belum banyak yang tahu ya terkait fungsi dan tugasnya yang Bapak pimpin. Silahkan Bapak Arif. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman di Biners. Mungkin sedikit menyampaikan, tadi awalan sudah disampaikan oleh Mas Denny. Pada bidang kami di pengelolaan informasi dan komunikasi publik sendiri menangani di sub urusan informasi dan komunikasi publik tentunya. Nah, kalau sedikit gambaran simpelnya, ruang lingkup tugas dan fungsi bidang kami diantaranya salah satunya seperti kata dasarnya tadi ada 2 kata kunci, informasi dan komunikasi. Dari sisi komunikasinya kita mempunyai tugas fungsi penyebar luasan informasi, baik program kegiatan pemerintah pusat, provinsi, kemudian pemerintah daerah kota sendiri, kemudian ada juga kegiatan dalam rangka penyampaian kebijakan-kebijakan. Apalagi di tengah pandemi ini kan banyak sekali kebijakan yang mungkin dinamikanya cukup signifikan. Kemudian kita juga mengelola dalam pengelolaan media komunikasi publiknya Pemda Kota Cirebon. Kita ngikutin tren ya yang saat ini kan media sosial, medsos yang banyak digemari oleh masyarakat, oleh netizennya. Kita punya mengelola Instagram, IG, kemudian Facebook, Twitter, dan kanal YouTube Pemda Kota Cirebon. Nanti boleh di
follow dan di subscribe ya. Apa itu namanya? Dinas Komunikasi ya? Pemda Kota, Pemda Kota Cirebon. Pemda Kota CRB. Oke. Kemudian selain itu ada lagi nih Mas Denny yang tidak kalah penting. Kita juga menangani layanan informasi publik. Tadi dari sisi komunikasi, nah dari sisi informasinya kita mengelola layanan informasi publik, diantaranya kita mengelola aduan lapor. Kemudian program unggulan Pemda Kota Cirebon sendiri yaitu Cirebon Siaga 112. Nah nanti kita ulas nih Itu apa tuh saja. yang pengen saya tanya-tanya lebih mendetail tentang Cirebon Siaga 112 ya. Yes. Kemarin aja luar biasa ya mendapatkan penghargaan dari Daulat, akan mewakili Indonesia di dalam kompetisi ASEAN ICT World 2022. Ya, itu Keren, merupakan kolaborasi semua instansi pemerintah dan tentunya masyarakat juga. Nanti kita ulas deh seperti Nah, apa. Pak, terkait adanya laporan aduan ya dan juga Cirebon Siaga 112 melalui layanan ini masyarakat bisa melaporkan keadaan darurat. Nah, kira-kira layanan darurat apa saja yang boleh masyarakat melapor ke 112 itu, Pak? Ya, ruang lingkup layanan Cirebon Siaga 112 sendiri diantaranya ya misalnya kita ada tentunya bencana ya, kebakaran, kemudian boleh juga ada misalnya keadaan darurat lain seperti kecelakaan, kemudian kerusuhan, bencana alam, kemudian penanganan kesehatan juga, kemudian gangguan keamanan dan ketertiban umum juga. Berarti itu terintegrasi sama kepolisian juga ya? Ya, semua banyak instansinya nanti kita ulas ya. Oke, seperti itu ya Pak Arif Iya. ya. Oke, nanti ya setelah Bapak Arif Rahman Hakim kita berpindah dulu ke Bapak Tubagus ya, Bapak Tubagus ya, Bapak Tubagus yang sudah hadir di studio di BFM, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, Kepala Bidang Layanan E-Government gitu kan. Nah, kira-kira untuk Bapak Tubagus sendiri bisa dijelaskan Pak terkait bidang yang Bapak pimpin itu fungsi pokok dan juga tugasnya seperti apa Pak? Ya terima kasih Mas Denny. Mungkin untuk bidang yang saya handle sekarang ini lebih kepada pengembangan aplikasi, khususnya aplikasi untuk pelayanan publik maupun layanan pemerintahan. Kemudian di kami juga ada pengelolaan ekosistem Smart City sendiri. Kemudian yang berikutnya itu ada memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM IT. Yang salah satunya adalah sekarang 2022 ini kita sedang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk meningkatkan literasi masyarakat dan aparatur dalam program Digital Talent Scholarship. Nah, DTS itu yang sekarang lagi kita laksanakan mulai dari awal tahun kemarin. Untuk e-gov sendiri lebih ke sana sebenarnya. Jadi ada lagi tugas-tugas lain yaitu pengelolaan pusat data dan satu lagi itu ada kita melaksanakan layanan penghubung sistem yang seluruh sistem harus terintegrasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di e-gov lebih ke arah sebenarnya sama dengan namanya ya, e-gov itu kan electronic government atau sekarang disebut lebih dikenal orang atau sekarang program pusatnya itu bernama sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita lebih fokus di situ sebenarnya, SPBE atau disebut SPBE. Nah, Pak, kalau DTS itu seperti apa Pak yang bisa diikuti oleh masyarakat Kota Cirebon itu? Nah, itu DTS sendiri sebenarnya dari pusat program ini sudah berjalan dari tahun 2018 sebenarnya. Cuma di tahun 2022 ini kita dapat privilege dari Kementerian Kominfo. Dengan melalui kerjasama kita punya kuota 10.000 peserta untuk masyarakat Kota Cirebon dan aparatur. Nanti kalau misalkan mau dibahas berapa sih kuotanya dan di setiap akademi. Jadi di DTS sendiri sebenarnya ada 8 akademi yang bisa diikuti oleh teman-teman semua gitu. Nanti seperti apa akademinya apa aja ya kita bisa ulas lebih lanjut gitu kan. Buat next nanti ya. Next atau sekarang mau diulas nanti next lah buat yang berikutnya. Tapi banyak yang penasaran juga ya. Boleh. Terkait DTS yang punya program dari Degis Kota Cirebon. Nanti juga buat Anda di Biners bisa tanya-tanya, silahkan bisa telepon ke 0811244798, mau WA juga boleh, silahkan, saya tunggu sampai 1 jam ke depan. Ya ada
teman-teman dari Dekis Kota Cirebon. Baik, nanti juga setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah commercial break yang satu ini. Radio 90.8 DFM. DB 90.8 FM The Family Station, balik lagi bersama Dekis Kota Cirebon. Di studio sudah hadir 5 kepala bidang yang membidangi beberapa bidang yang dikomandoi. Tadi juga sudah ngobrol sama Bapak Arif Rahman dan juga Bapak Tubagus. Nah sekarang giliran Ibu Sri Hartati, Kepala Bidang Statistik Sektoral, yang mengusung tagline-nya satu portal untuk semua, Cirebon satu data. Nah kira-kira Bu Sri Hartati bisa dijelasin Bu, Cirebon satu data itu apa sih, fungsi dan tugasnya apa saja, kemudian juga layanannya apa saja. Silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih teman-teman di Dinas. Saya Sri Hartati, selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Kebetulan subbidang urusan yang saya pimpin yaitu mengenai pendataan dan pengolahan data statistik sektoral, analisis statistik sektoral, serta kemitraan statistik sektoral. Di dalamnya kita memiliki portal layanan satu data, yaitu Cirebon satu data. Di dalamnya kita bisa mengakses secara bebas. Kita bisa masuk linknya, yaitu dengan link data.cirebonkota.go.id. Kita bisa melihat data dan informasi seputar perangkat daerah dan non perangkat daerah yang ada di dalamnya. Oke, kira-kira data apa saja Bu yang ada di Cirebon satu data itu? Data yang disajikan di CSD yaitu tentang data statistik sektoral dan data geospasial. Geospasial yaitu data yang berbentuk peta. Dan kebetulan di tahun 2022 ini kita akan bekerja sama dengan ADB, Association Development Bank. Kita akan melaksanakan bintek geospasial. Sementara ini masih untuk perangkat daerah saja sih. Untuk non perangkat daerahnya nanti akan dibintek oleh kita. Seperti itu ya Bu ya, Bu Sri ya. Jadi mungkin data yang bisa diakses oleh masyarakat gitu kan, apalagi masyarakat juga saat ini banyak yang kepo ya terkait data bansos dari APBD, itu mungkin bisa dilihat juga Bu data-data di Cirebon satu data tersebut. Ada Mas, di dalamnya ada. Tinggal buka saja portalnya, apa yang kita cari kita bisa lihat di situ. Update terus itu Bu ya? Update terus insya Allah. Oke, baik ya. Makasih Ibu Sri Hartati selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral dari Dekis Kota Cirebon. Dan kemudian juga kita beralih ke Bapak Monang Situmorang ya, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dekis Kota Cirebon. Monggo Bapak ingin lebih dijelaskan terkait bidang yang Bapak handle. Baik, terima kasih Mas. Jadi salah satu bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika itu adalah bidang infrastruktur TIK. Kita biasanya nyebutnya bidang ITIK gitu kan, karena akronim dari Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut. Tugas pokok kami yang pertama itu kita menyediakan internet. Untuk saat ini masih untuk kebanyakan untuk lingkup pemerintah daerah Kota Cirebon. Kemudian kita juga menyelenggarakan domain itu jadi website gitu kan. Sekarang itu kan ada website Cirebon Kota GOID. Kita yang menyelenggarakan atau mendaftarkan akses domain tersebut. Itu secara garis besarnya tugas kami seperti itu Mas. Oke, jadi itu ya, apa namanya? Saya belum paham sekali nih Pak terkait program Cirebon Mata Hatiku. Itu apa sih Pak program Mata Hatiku itu? Ya, jadi Kota Cirebon sudah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 33 tahun 2018 tentang pengadaan dan pemasangan CCTV oleh baik itu pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Jadi saat ini sudah ada beberapa titik CCTV yang
sudah terintegrasi dengan kami di Detkis. Jadi mata hatiku itu lebih ke arah pemasangan CCTV di area-area publik. Jadi harapannya itu dengan adanya CCTV tersebut tingkat tingkat rawan kriminal dan itu kita bisa pantau, karena akses ini juga kita share dengan dari unsur kepolisian maupun unsur TNI seperti itu. Dan jumlah CCTV yang saat ini sudah terpasang di Kota Cirebon berapa titik aja, Pak? Kita titik saat ini sudah ada beberapa titik sih. Jadi total saat ini baru 38 karena memang lumayan besar anggaran yang diperlukan. Jadi dari 38 itu ada dari teman-teman dari Disub juga, mereka punya CCTV tersendiri, tapi itu sudah terintegrasi dengan kami. Kemudian juga ada beberapa dari swasta, CSR dari swasta ada 24 titik seperti itu. Ada 24 titik ya. Oke Pak, sekarang kita beralih ke Bapak Didi Suhadi, Subkoordinator Keamanan dan Informasi gitu kan. Nah, Pak Didi bisa dijelasin Pak terkait ini Pak, program CSIRT, Computer Security Incident Response Team, seperti apa nih Pak penanggulangan dan penanganannya gangguan insiden keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Cirebon. Oke, terima kasih Mas Denny dan teman-teman di radio. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, kemudian Pak Maul, Bu Sri dan Pak Monang, itu terkait dengan beberapa aplikasi yang ada di pemerintah daerah Kota Cirebon. Saat ini data yang kami terima atau data yang ada di kami itu ada 120 website atau aplikasi. Itu dari 32 perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Cirebon gitu. Nah, kemudian bagi kami keamanan informasi itu sangat penting karena bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada gangguan, sehingga lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semua sistem yang ada di pemerintah yang berbasis elektronik itu berjalan dengan baik, yang tidak terganggu kinerjanya. Maka dari itu pemerintah daerah Kota Cirebon itu membentuk Cirebon Kota CSIRT CSIRT disebut ya. Nah Pak, kalau upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan data yang saat ini kan eranya booming ya, booming teknologi digital seperti saat ini, kira-kira Bapak sebagai di CSIRT ini seperti apa nih Pak upaya pencegahannya supaya dari ancaman data ini? Ya, tadi sudah dari awal sudah disampaikan bahwa kami sebagai yang mengelola tentang CSIRT ini, artinya bahwa semua perangkat daerah yang berbasis elektronik itu kan ditanggulangi oleh CSIRT tadi, sehingga gejala-gejala awal yang timbul di masing-masing perangkat daerah itu sudah diketahui oleh CSIRT tadi, yaitu yang sekarang ini di perangkat daerah itu ada semacam agen CSIRT-nya, sehingga lebih awal itu lebih dideteksi itu oleh perangkat daerah masing-masing. Deteksi dini sudah diketahui ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ini ya. Ini jadi masyarakat beberapa waktu yang lalu banyak yang miss ya, misalkan ada yang rusak gitu kan, mesti padahal yang ditangani oleh pemerintahan aja ya. Pemerintah itu website atau semua aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah, jadi bukan untuk masyarakat, tapi khusus untuk di lingkup pemerintahan Kota Cirebon saja. Betul gitu. Nah itu dia ya di Binersia yang mesti dipahami, jangan sampai miss lagi. Saja ke CSIRT itu adalah khusus untuk keamanan di lingkungan pemerintah Kota Cirebon. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di 0811244798 dari Lisa di Sunyaragi. Bagaimana caranya peserta DTS tahun 2019 sampai tahun 2020 yang ingin kembali mendaftar pelatihan DTS di Kota Cirebon? Silakan Bapak, itu bagus. Oke, makasih Mas Denny. Makasih untuk penanya.
Sebelum ke gimana caranya mengikuti DTS 2022, mungkin saya ingin melengkapi informasi dulu tentang DTS 2022 ini ya, Mas Denny. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa DTS adalah meningkatkan kompetensi digital masyarakat, baik masyarakat maupun aparatur di Kota Cirebon. Dari 10.000 kuota yang dikerjasamakan bahwa kita harus memenuhi kuota tersebut, itu dibagi 8 akademi. Akademi yang pertama adalah yang kita sebut VSGA, Vocational School Graduate Academy. Jadi ini adalah ditujukan kepada para lulusan SMK, SMA atau yang sedang kuliah D1, D4. Jadi lebih ke pemanfaatan digital, lebih spesifik pemanfaatan digital. Ini kuotanya 2.000 peserta, Mas Denny. Kemudian akademi yang kedua itu FGA, Fresh Graduate Academy. Ini bagi para lulusan perguruan tinggi. Ini kuotanya 2.000 juga. Jadi ada kuota 2.000 itu ada yang nanti akan offline maupun online kan gitu ya. Nah, sekarang memang sedang dibuka yang lebih banyak ke yang online. Kemudian yang ketiga adalah Talent Scouting Academy atau disingkat TSA. Ini untuk mahasiswa D4, S1 tingkat akhir. Ini TSA ini sebenarnya nanti lebih ke ada sertifikasi kompetensi SKKNI yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional BSN seperti itu. Jadi secara nasional diakui kompetensinya apabila bisa mengikuti ini. Kemudian yang keempat adalah Professional Academy (ProE). ProE ini ditujukan untuk pegawai yang sudah bekerja. Jadi fungsinya untuk upskill atau reskill terhadap digital. Nah, Mas Denny bisa ikut ini sebenarnya nih. Pendaftarannya online atau online? Semua online. Semua pendaftaran online. Kemudian ini kuotanya 500. Tapi ini adalah target kuota yang wajib dicapai. Kalau lebih baik kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tematik akademi. Ini untuk seluruh masyarakat umum. Ini ada beberapa tema nanti yang akan digelontorkan akademinya, pelatihannya. Ini sekarang tuh udah berjalan yang konten kreator sebenarnya. Kemudian yang berikutnya Digital Entrepreneurship Academy atau disingkat DIE. DIE ini untuk lebih ke UMKM sebenarnya. UMKM itu ya? Upskill UMKM di dunia digital supaya mereka bisa masuk ke dunia digital untuk upskill skill mereka. Nah, untuk yang ketujuh GTA atau dipanjangkan Government Transformation Academy. Nah, ini khusus teman-teman ASN di pemerintah daerah Kota Cirebon untuk upskill seluruh ASN. Tapi kuotanya di sini 1.500. Gitu. Untuk DEA tadi 2.500. Nah, yang terakhir adalah Digital Leadership Academy. Ini untuk para pimpinan di pemerintah daerah Kota Cirebon, makanya kuotanya hanya 10 orang. Dikit ya. Karena tapi DEA ini yang menarik adalah akademi ini bekerja sama dengan universitas di luar negeri, Pak. Mas Denny. Gitu. Seperti kemarin Oxford, Harvard itu bekerja sama. Jadi memang upskillnya lebih ke internasional sebenarnya, tapi untuk para pimpinan seperti itu. Jadi kuota-kuotanya dari 10.000 adalah seperti itu. Nah, tadi menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya untuk mendaftar ikut kembali di DTS 2022. Sebenarnya kalau sudah pernah mengikuti dari tahun 2018 sampai dengan 2021, tinggal login dengan akun dan password yang sama. Sekarang udah bisa langsung ikut yang DTS 2022, Mas Denny. Jadi tidak perlu daftar lagi dari awal. Karena karena di sistem Digitalent yang punya Kominfo itu nanti ada track record atau history pelatihan apa aja yang sudah diikuti sebenarnya. Jadi yang lulus, yang misalkan tema A lulus dan tema B tidak sempat ikut, itu semua historinya terbaca. Jadi untuk tadi pertanyaan tadi, silahkan tinggal login dengan username dan password yang sama di website Digitalent, bisa ikut DTS 2022 ini. Seperti itu. Baik, yaitu Lisa di Sunyaragi sudah dijelaskan sama Bapak Tubagus. Silahkan untuk Anda yang mau tanya-tanya lagi bisa telepon atau juga WA di 081124470908. Baik, selamat siang.
Halo. Selamat siang Dibi. Selamat siang, dari siapa ini? Siapa ini? Ya, dengan Fajar di Panganan, Mas. Di Panganan. Oke, Fajar, silakan Fajar, barangkali ingin Ini ditanyakan. mau nanya nih, gimana cara nanggulangin prank dan ghost call pada layar 112? Nah, itu aja Mas ini. Oke. Terima kasih. Makasih prank dan juga ghost call. Wah, jangan-jangan sering ngeprank ya kamu ya? Oh, enggak. Oke, makasih Fajar. Thank you. Sama-sama, Mas. Oke, silakan mungkin bisa dijawab terkait prank dan juga ghost call yang sering ngerjain di layanan 112. Ya, saya juga mau nanya itu sih, maksudnya gimana cara untuk bisa mengantisipasinya dan untuk jumlah yang telepon sehari itu berapa kali. Monggo, siapa yang ingin menjelaskan? Bapak Arif Rahman Hakim ya. Boleh, terima kasih Mas Denny dan Mas siapa tadi di Panganan ya? Fajar. Oh iya, Mas Fajar. Memang ini sejak launching program Cirebon Siaga 112 ini sebenarnya dari 2018 ya kita konsisten untuk melayani masyarakat Kota Cirebon khususnya, dan kadang prank dan ghost call itu tidak bisa dihindari. Makanya ke depan kebetulan karena kami di Dekis itu dinas yang karakteristiknya punya ini tersendiri ya, kekhususan. Karena misalnya kami bekerja ini pasti dan selalu berkaitan dengan bidang yang lain. Makanya kami berlima ini hadir secara khusus di sini. Misal gini, ketika kita dalam melakukan pengelolaan media sosial atau media komunikasi publiknya Pemda, aplikasinya didukung oleh bidang e-government, kemudian jaringan internetnya oleh bidang tadi titik kata Pak Monang, kemudian keamanan informasinya dijamin oleh bidangnya persandian di Pak Didi. Kemudian lagi pasokan datanya bisa dari CSD tadi, dari Ibu Sri statistik. Nah, ke depan ini dalam rangka pengembangan Cirebon Siaga 112 dan dalam rangka menuju ASEAN ICT Award 2022 nanti, bidang dari Pak Maul ini akan memberikan supporting fitur baru. Wah, fitur barunya apa sih? Fitur barunya apa? Nanti Pak Maul bisa menjelaskan lebih lanjut. Tetapi secara sekilas nanti ada semacam panic button. Nah, itu dia. Yang bisa di-download di aplikasinya, bisa di Play Store dan iOS. Nanti kalau di aplikasi mobile itu nanti kita bisa di tracking posisi yang menekan panic button tersebut. Dan ini juga kita udah edukasi ya termasuk ke pendidikan usia dini. Jadi ketika misal kalau Mas Denny dan Dibiners pernah lihat film The Call, film Amerika, Cirebon Siaga 112, Kota Cirebon itu punya. Keren. Yes. Makanya nanti ketika misal ada kejadian yang penculikan, ketika tentunya anak-anak kita juga kan sekarang udah pada pegang gadget ya. Nanti di fitur ini kalau udah launching, nanti anak-anak tuh bisa dibekali dan diedukasi. Ketika klik panic button tersebut berarti ada kejadian yang darurat di anak tersebut. Luar biasa sekali itu ya. Ya, itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Maul. Oke, kapan nih Pak rencananya Pak? Waduh, udah nggak sabar nih Wong Cirebon nih. Ya, terima kasih Mas Denny, Pak Arif. Jadi nyambung tadi Pak Arif, untuk panic button memang kita programkan tahun ini harus ada Pak. Jadi apa ya? Tadi sebenarnya prank call, ghost call itu kan karena kita tidak tahu posisi sebenarnya penelepon ya. Kemudian ya kalau misalkan untuk prank call, ghost call sih mungkin lebih himbauan dari kita ya Pak Arif ya. Supaya jangan dipakai untuk yang seperti itulah, karena 112 ini benar-benar bisa digunakan untuk benar-benar orang yang membutuhkan layanan darurat. Jadi kalau kebanyakan prank call, ghost call, nanti akan penuh kanalnya, akhirnya teman-teman
kita tidak bisa nerima yang benar-benar panggilan darurat. Nah, untuk menghadapi itu sebenarnya kita upgrade. Kalau 112 itu baru dari kanal yang berbasis telepon, kita coba upgrade dari kanal yang berbasis digital, yaitu panic button tadi. Nah, rencananya tahun ini bersamaan dengan kita membuat portal layanan publik yang bisa diunduh oleh seluruh masyarakat Kota Cirebon untuk meminta layanan dari setiap layanan publik yang ada, plus ada panic button di situ. Jadi beberapa aplikasi yang sifatnya mobile kita akan pasang panic buttonnya. Panic button ini nanti akan terkoneksi ke 112. Tapi dengan adanya aplikasi, siapapun yang menchat jadi tahu lokasinya ada di mana. Dan mereka tidak perlu telepon sebenarnya, bahkan mungkin nanti operator yang balik telepon memang apakah dikonfirmasi apakah betul memang menekan itu atau seperti apa. Jadi gitu. Jadi tidak menelepon untuk meminta bantuan, cukup tekan. Nanti kalau misalkan polanya dari operator yang akan menelepon, ada kejadian apa dan sebagainya, atau memang langsung nanti di lapangan ada yang datang seperti itu kan. Itu yang datangnya apa Pak? Kira-kira polisi, ambulan atau apa? Nah, itu memang sekalian nanti kita rumuskan di tahun ini. Kira-kira kalau kedaruratan yang seperti itu, kita juga ingin memanfaatkan sebenarnya kemarin rapat awal kita tuh ingin memanfaatkan linmas yang ada sebenarnya. Linmas itu kan tersebar di seluruh kelurahan. Nanti kita coba apakah mereka bisa lebih dulu datang untuk memastikan di lokasi tersebut memang ada kejadian darurat atau tidak. Seperti itu. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah commercial break. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama The Kiss Kota Cirebon. Radio 90.8 DB FM. Baik, 90,8 DB Radio, balik lagi talk show bersama The Kiss Kota Cirebon. Kita sudah banyak sekali ya, tadi sudah banyak diberi penjelasan oleh kepala bidang yang membidangi di The Kiss Kota Cirebon. Silahkan, yang mau telepon saya tunggu telepon Anda lagi di 0811 2447 908. Kalau mau telepon ke PSTN juga boleh ke 8805 908. Baik, selamat sore. Siang, Mas. Oh iya, selamat siang, bukan sore ya berarti ya. Siang menjelang sore. Dari siapa ini Mbak? Iya, saya dari Nida, Mas. Oh Nida, Nida di mana Nida? Nida di Tuparef. Oke, Nida, ada yang ingin ditanyakan sama rekan-rekan dari The Kiss Kota Cirebon? Itu saya mau nanya yang masalah, kan sekarang tuh lagi era digital, semuanya digital gitu ya. Kalau kita juga kadang data-data kita juga kayak nggak aman jadinya gitu kan. Terus gimana ya untuk upaya pencegahan sama ancaman-ancaman keamanan data nih di era boomingnya digital sekarang ini nih. Kemudian juga untuk waktunya gitu, kira-kira berapa lama sih untuk bisa memperbaiki sistem kalau misalnya terjadi kayak insiden keamanan informasi di lingkup Pemkot Cirebon sendiri gitu. Ada lagi pertanyaannya, Mbak? Halo? Ya, ada lagi pertanyaannya? Itu yang tadi ada Cirebon 1 gitu ya Mas tadi? Ya, Cirebon 1 data. Pengen tahu apa aja sih yang bisa diakses nih sama masyarakat Cirebon untuk Cirebon 1 data. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya, Hana ya? Iya, udah itu aja Mas, makasih ya. Terima kasih Hana di Tuparef. Sudah telepon di 0811 2447 908. Monggo mungkin dijelaskan terkait keamanan data tadi. Ya, silakan Bapak Tubagus lagi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di dunia digital ini semua segala dimudahkan. Tetapi juga muncul ancaman baru, yaitu data pribadi kita bisa tersebar di internet, menjadi jejak digital yang tidak bisa dihilangkan, kan seperti itu ya. Jadi kalau memang terjadi hal-hal yang misalkan di WhatsApp
kita sudah tidak bisa digunakan, biasanya itu kan diambil alih tuh oleh orang lain. Ya memang kita harus ada beberapa tahapan yang untuk recovery-nya. Biasanya ya kita harus coba login kembali, jadi kita dapat OTP dari WhatsApp-nya baru kita ambil alih lagi kan gitu. Tapi intinya sekarang itu bukan gimana supaya data kita yang sudah tersebar kemudian sudah menjadi jejak digital itu dihilangkan, karena itu sangat sulit setahu kami. Nah, program Dekis sendiri untuk menghadapi itu ada yang namanya digital literasi. Nah, itu seperti apa tuh? Digital literasi ini, ya digital literasi ini ada, kita membawakan 4 pilar. 4 pilar digital literasi. Kita bekerja sama dengan teman-teman relawan TIK Kota Cirebon. Jadi teman-teman relawan TIK yang ke masyarakat, ke komunitas, menyampaikan 4 pilar ini. Pilar pertama adalah digital ethics atau etika digital. Kemudian pilar kedua digital culture atau budaya digital. Yang ketiga itu digital safety atau keamanan digital. Nah, ini yang tadi disampaikan, dipertanyakan sebenarnya. Ini keamanan digital seperti apa sih? Kita sebagai netizen, kita sebagai pengguna layanan digital itu harus berbuat apa untuk mencegah data pribadi kita tidak keluar, tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu digital skill atau kompetensi digital. Salah satunya DTS sebenarnya, untuk mengupgrade, mengupskill setiap orang di Kota Cirebon, masyarakat terhadap kompetensi digitalnya. Jadi ada programnya sebenarnya. Banyak mungkin nanti kalau misalkan kita sama teman-teman RTIK ada event untuk penyelenggaraan literasi digital, ya bisa dipantau aja nanti di kanalnya Dekis ya, kanal Instagram Dekis maupun RT Kota Cirebon. Nanti di situ ada. Kita juga kadang membuat konten untuk beberapa edukasi pencegahan tadi perlindungan data pribadi sebenarnya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Mbak Hana di Tuparev sudah dijelaskan. Dan tadi ada pertanyaan kedua dari Mbak Hana di Tuparev terkait ini Cirebon Satu Data. Mungkin bisa diulas lagi Ibu Sri itu apa aja yang bisa diakses oleh masyarakat. Sekalian untuk supaya lebih jelasnya langsung aja ya akses ya ke websitenya. Monggo silakan Bu Sri. Terima kasih. Tadi kayaknya bukan Mbak Hana, ada Mbak Nida ya. Oh, Mbak Nida, sorry. Mbak Nida. Ya, saya lupa. Mbak Nida di Tuparev. Ya, di Cirebon Satu Data kita banyak data Mbak yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Di antaranya ada data jumlah penduduk, data free wifi, data puskesmas, di dalamnya ada data SDM-nya. Masing-masing puskesmas itu ada berapa sih bidanya, misalkan di puskesmas Kesambi atau perawatnya ada berapa sih, dokternya ada berapa ya gitu. Jadi kayak biar kita tahu ada dokter giginya enggak di puskesmas ini gitu. Nah, itu bisa kita lihat di CSD. Ada juga data bencana. Nah, tergantung kita mau butuhnya data apa, silakan dibuka di masing-masing perangkat daerahnya. Misalkan kayak data bansos, kita buka ke perangkat daerah dinas sosial. Untuk free wifi ada di data di Dekis di kita sendiri. Itu di free wifi ada free wifi yang untuk perangkat daerah yang dikelola oleh kita, dan ada juga free wifi yang dikelola oleh pihak swasta. Dan masih banyak lagi Mbak Rida di dalamnya. Silahkan browsing aja, buka-buka, barangkali ada yang dibutuhkan oleh Mbak Nida dan teman-teman di Biner semua. Mangga masuk aja ke portalnya, bisa dibuka di data.cirebonkota.go.id. Terima kasih Mbak Nida. Nah, seperti itu ya Mbak Nida ya. Nanti bisa langsung klik aja untuk bisa melihat semua. Tapi kalau untuk data vaksinasi jadwal ada ya Bu ya di situ? Ada, semua lengkap ya, namanya juga Cirebon Satu Data. Oke, nanti silakan Anda bisa tanya-tanya lagi di Biners di 081124479908. Ada yang tanya lagi nih, aduh banyak sekali nih. Baru disimak nih DTS ini apa ya? Waduh telat DTS apa diulang lagi. Kemudian juga halo selamat siang, Aulia dari PLD mau tanya gimana caranya daftar ke Digital Talent Scholarship. Oke. Dilanjut ya berarti. Ya, lanjut lagi. Bagus. Sabar ya Pak ya. Bapak Didi. Tadi pertanyaan saya review lagi deh, DTS itu apa. Tadi ternyata ada yang baru join.
DTS itu adalah program beasiswa pelatihan talenta digital yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya saing SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi digital Indonesia menuju Indonesia 4.0. Jadi itu adalah suatu program yang meningkatkan SDM karena untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan pemerintahan, SDM-nya pun harus meningkat. Jadi itu DTS. Jadi beasiswa pelatihan-pelatihan. Nah, untuk tadi pertanyaan gimana sih cara daftarnya? Mudah. Kunjungi aja websitenya di digitalent.kominfo.go.id. Digitalent-nya itu DIGI TALENT talent, digitalent.kominfo.go.id. Silakan siapkan aja KTP, tapi biasanya ada beberapa diminta juga ijazah karena di sini kan ada beberapa akademi yang membutuhkan ijazah terakhir, jadi itu harus diupload. Silahkan, tapi yang saya ingatkan adalah pada saat bikin akun di Digitalent, emailnya harus email aktif. Kemudian nomor teleponnya harus nomor telepon aktif. Nanti di Digitalent itu akan ada pilihan apakah setiap pemberitahuan akan diberitahukan melalui telepon atau email. Tapi intinya harus dua-duanya aktif dan passwordnya juga di-create sendiri, jangan lupa. Gitu. Jadi kalau emailnya sembarang, ya histori kita tidak terlihat kita pernah ikuti pelatihan apa aja. Kemudian pada saat lupa password, kalau emailnya tidak aktif lagi agak kesulitan, kan seperti itu. Dan KTP sekarang tuh mulai tahun 2021 kemarin kalau nggak salah memang kita harus menginput NIK juga dan harus diverifikasi. Makanya butuh scan KTP sebenarnya seperti itu. Baik. Itu sudah jelas ya untuk Aulia dari PLD sudah dijelaskan sama Bapak tuh bagus. Nah sekarang kita ke Bapak Monang. Bapak Monang, nah Pak, untuk CCTV yang digunakan oleh pemerintah dengan penggunaan pribadi misalkan di kantor, di rumah, itu ada perbedaan nggak sih Pak? Gitu kan. Kemudian ini Pak, kewajiban ya untuk swasta ya, kantor-kantor ini kalau saya lihat belum sadar atau belum memasang CCTV gitu kan. Nah kira-kira apakah ada himbauan gitu kan dari Bapak yang membidangi masalah tersebut kepada pihak swasta yang di kantornya itu belum ada CCTV di luarnya untuk keamanan? Ya baik. Jadi untuk CCTV ini untuk yang saat ini karena keterbatasan kemampuan ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi belum semua merata CCTV itu ada di seluruh titik kota di kota Cirebon. Jadi melalui Perwal 33 ini juga kami menghimbau, sebenarnya masih himbauan kepada swasta untuk bisa sharing CCTV. Sharingnya CCTV itu yang CCTV yang di area publik, bukan yang ada di dalam lingkungan kantor ataupun rumah gitu. Jadi yang bisa di sharing itu yang di luar itu ya, yang mengarah ke misalkan jalan gitu. Jadi kami sih berharap menghimbau juga jika ada beberapa teman-teman dari pihak swasta itu bisa apa saja, bisa perbankan atau apapun gitu yang bisa di sharing, bisa nanti kita berkoordinasi untuk speknya seperti apa, karena nanti itu data terintegrasi di penyimpanan di kami di NVR kami. Nanti mungkin teknisnya spek apa CCTV-nya itu mungkin yang akan dibahas lebih lanjut lagi terkait dengan spek CCTV-nya tersebut. Tapi kalau menurut Bapak sendiri Pak, CCTV dengan penggunaan pribadi apakah perlu terhubung dengan jaringan internet Pak, sehingga jika server diambil oleh pelaku kejahatan gitu kan, datanya nggak hilang karena tersimpan di internet? Apakah harus? Saat ini ya ada dua sistemnya CCTV, ada yang terhubung dengan internet itu kan yang melalui cloud, kemudian juga ada yang disimpan secara digital melalui DVR gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan CCTV yang berbasis internet. Jadi, ya. Data itu disimpan di cloud. Jadi kita bisa pantau kapan saja itu CCTV-nya. Kemudian juga kita bisa
kita bisa lihat rekamannya gitu. Jadi ketika CCTV itu hilang atau diambil, kita masih punya data rekaman yang ada di cloud tersebut. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ke Pak Didi dulu nih, Pak Didi dari Subkoordinator Keamanan dan Informasi Dekis Kota Cirebon, Pak. Sejauh ini kira-kira Pak yang sering mendapat serangan atau ancaman Pak terkait keamanan dan informasi itu kira-kira serangannya seperti apa sih Pak? Ya, baik Mas Denny. Selama ini yang sudah ditangani oleh CISET atau oleh kami selaku di Dekis ini, hingga data yang diperoleh pada saat 28 Februari 2022 ini kemarin itu ya? Ya, itu terdapat 3.900 serangan malware. Kemudian berapa nih, 200.515 serangan denial of service, kemudian 1.652 itu serangan trojan, dan 2 serangan web defacement terjadi di sektor pemerintah yang telah ditangani oleh CISET. Itu dari mana Pak? Kelihatannya terdeteksi dari Indonesia apa dari luar negeri itu? Ya beragam ya, ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri juga. Itu kira-kira mereka tujuannya apa ya sampai nyerang sistem pemerintahan itu? Ya mungkin karena apa ya? Karena indikasinya Pak, indikatornya. Indikasinya ingin ya, terutama mungkin sistem yang ada di pemerintah Kota Cirebon ini kan terjadi satu kendala sehingga kebutuhan masyarakat ini akan terhambat ya, sehingga yang dirugikan oleh pemerintah, kemudian masyarakat, informasi yang disampaikan juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Itu seperti itu Mas Denny, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk kayak baliho yang di jalan gitu ya, itu sudah aman semua ya Pak ya? Kalau seperti itu semua sudah kelihatan ya aman semua ya. Jangan sampai kayak seperti kejadian lalu di kota lain gitu kan, itu sampai terjadi serangan seperti itu. Baik, silakan untuk ada di Biners yang mau tanya-tanya lagi, silakan saya tunggu di 081124479908. Setelah commercial break saya akan balik lagi, tinggal beberapa menit ke depan lagi talk show bersama Dekis Kota Cirebon. Baik, 90,8 DB Radio. Ini adalah sesi terakhir ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan dari Dekis Kota Cirebon. Dan untuk di sesi terakhir ini saya akan minta closing statement dulu deh dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Arif Rahman Hakim. Monggo Bapak Arif. Oke, terima kasih Mas Denny dan DBiners semua. Kami khususnya dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon, yang pertama jelas mengucapkan terima kasih telah diundang di DBFM ini, karena ini juga merupakan salah satu cara kita menyebar luaskan informasi terkait program kegiatan dinas kami. Kemudian berkaitan khususnya di bidang kami, layanan Cirebon Siaga 112 yang insya Allah akan mewakili Indonesia di tingkat ASEAN, di ASEAN ICT Award 2022. Nanti pantau terus. Tahun ini ya? Ya, tahun ini. Rencana akan diadakan di Filipina. Mudah-mudahan tidak ada kendala ataupun halangan. Mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 juga segera berakhir. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat daerah terkait di Kota Cirebon, diantaranya Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian BPBD Kota Cirebon, Dinas Kesehatan, khususnya di PSG 119 Sregep Kota Cirebon, kemudian DPRKP, DPUPR, DLH, Satpol PP Kota Cirebon, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, PMI, PDAM, PLN, Badan SAR Nasional Cirebon, BBWS Cimanuk di Sanggarung, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan terkhusus lagi jajaran kepolisian Polres Cirebon Kota dan TNI. Itu merupakan instansi pemerintah yang berkolaborasi dalam pelaksanaan program Cirebon Siaga 112 yang secara konsisten dari 2018.
Dan khususnya lagi untuk masyarakat Kota Cirebon, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena mudah-mudahan dukungan dari masyarakat Kota Cirebon ini menambah motivasi pelayanan kami di pemerintahan dalam melayani masyarakat Kota Cirebon. Mungkin nanti ada tambahan informasi-informasi lain dari rekan-rekan kami. Itu saja Mas Denny, dan terima kasih sekali lagi atas undangannya dari TBFM. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya supaya lebih Siap. jelasnya, lebih detailnya, apalagi nanti mau menjelang ASEAN itu ya. Oke, pastinya baik. mohon doanya. Ya, terima kasih Bapak Arif Rahman Hakim, kemudian juga Bapak Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, ada Ibu Sri Hartati, terima kasih, kemudian juga ada Bapak Monang, terima kasih, ada Pak Didi Suhadi juga, terima kasih Pak Didi. Iya, sama-sama. Ya, diminum dulu dong Pak. Oke, Dibiners, nanti kita akan ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol bersama Dekis Kota Cirebon lain waktu, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi talk show bersama Dekis Kota Cirebon. Denny pamit, selamat sore, assalamualaikum.